Alhamdulillah setelah 11 hari di ICU di kota Mekah dan kami bisa pulang ke Indonesia dengan baik, alhamdulillah. Ibu saya sekarang masih di ICU. Setelah ini saya akan datang lagi ke rumah sakit karena dokter mau ketemu sama saya. Kemudian ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena saya nggak menyangka. Tadinya saya hanya bercerita di Instagram, tujuannya untuk minta doa sebetulnya. Karena saya nggak tahu orang soleh mana yang doanya dikabulkan oleh Allah untuk ibu saya. Namun saya tidak menyangka bahwa ternyata banyak teman-teman yang ingin tahu perkembangan kondisi ibu, dan saya pikir ini cara saya untuk minta doa lagi kepada teman-teman semua. Jadi saya mau ucapkan terima kasih atas semua perhatian, atas semua doa. Kadang-kadang saya ketemu orang kemudian mengatakan, ibu gimana kabarnya? Jadi kadang-kadang saya suka terharu juga dengan itu. Termasuk makasih ya untuk teman-teman semua yang berkali-kali nanya kabar ibu. Alhamdulillah setelah 11 hari di ICU di kota Mekah dan kami bisa pulang ke Indonesia dengan baik, alhamdulillah. Ibu saya sekarang masih di ICU. Setelah ini saya akan datang lagi ke rumah sakit karena dokter mau ketemu sama saya. Sudah 5 hari di ICU di Jakarta, tapi ibu dalam keadaan membaik. Tidak seperti ketika di kota Mekah. Di kota Mekah itu masih pakai ventilator dan alat-alat yang sangat banyak yang saya nggak tahu itu alat apa. Namun alhamdulillah ventilator semuanya sudah bisa dilepas, makanya dokter izinkan untuk pulang ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Namun ternyata sampai di Indonesia masih harus di ICU lagi. Jadi ini hari kelima, tadi dokter mengatakan lagi, para suster di ICU mengatakan ibu saya harus transfusi darah lagi karena HB yang rendah. Jadi memang dalam 1 bulan ini memang saya banyak mengosongkan waktu untuk tidak pergi keluar kota untuk berdakwah. Seperti biasanya kan selalu keluar kota untuk berdakwah. Karena memang masih fokus dulu dengan ibu. Jadi nggak terlalu banyak bekerja atau berdakwah, nggak terlalu banyak keluar rumah terlalu sering karena di jam-jam tertentu setiap harinya saya harus ke rumah sakit bersama dengan adik-adik. Jadi di ICU tidak bisa dijenguk oleh semua orang, makanya saya juga minta maaf karena banyak sekali. Tadi ada juga teman-teman wartawan yang secara personal ya, bukan dengan kamera mau jenguk ibu gitu. Karena kenal secara personal dengan keluarga kami, saya katakan saya minta maaf karena di ICU belum bisa dijenguk. Belum bisa dijenguk kecuali anak-anak. Jadi dokternya mengatakan anak-anaknya ibu saja yang boleh jenguk karena keadaannya ringkih, tulang dadanya masih retak, dan kemarin ada infeksi paru karena mungkin pulang dari kota Mekah menuju ke Indonesia banyak udara dan sebagainya, jadi ada infeksi paru sedikit. Jadi memang belum bisa dijenguk. Mudah-mudahan nanti ketika ibu sudah pindah ke ruang rawat inap dan sudah pulang ke rumah saya, sudah lebih stabil, baru bisa dijenguk oleh banyak orang. Sekarang paling yang saya siapkan di rumah persiapan untuk kamarnya ibu, karena tadinya ibu kan tinggal di rumah saya. Setelah itu ibu tinggal di rumahnya Ricis setelah itu. Kemudian memilih untuk tinggal di rumah Ricis yang lama di Kebagusan ya. Tapi semenjak ibu sakit ini, saya katakan ibu nggak boleh di mana-mana, harus di rumah saya. Dikarenakan rumah saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Karena pengalaman gagal jantung kemarin, kalau kita terlambat sekian menit, orang yang sudah berhenti nafas, ibu berhenti nafas 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena rumah sakitnya ada di bawah hotel kami. Jadi cuma butuh waktu 5 menit ke rumah sakit itu. Saya nggak terbayang kalau rumah sakitnya jauh. Jadi saya katakan ibu harus tetap di rumah Oki, rumah sakitnya dekat, orang-orang banyak, jadi kalau ada apa-apa ketahuan. Karena saya nggak mau terjadi seperti papa saya yang kami nggak tahu. Papa saya kayaknya serangan jantung juga, 8 jam kemudian kami baru tahu pada saat sudah membiru, sudah kaku, sudah dingin. Saya nggak mau itu terjadi lagi gitu untuk orang-orang yang saya cintai. Jadi begitu, sampai hari ini masih terus bolak-balik ke rumah sakit, teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh perhatian dan seluruh doanya. Tapi ibu saya sudah bisa diajak komunikasi, sudah sehat dalam artian bisa diajak komunikasi walaupun masih berbaring, tapi kami sudah bisa bercengkrama banyak dengan ibu. Jadi ibu membaik dikarenakan doa dari teman-teman semua. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih untuk semuanya lah, ibu seperti itu karena lewat doa dari teman-teman semua. Jadi kalau rumah sakit minta pulang kalau orang tua itu? Iya. Jadi waktu di ICU di kota Mekah, itu namanya delirium ICU. Jadi saya jadi banyak tahu tentang dunia per ICU-an, di dunia rumah sakit ya. Ibu saya itu kan diikat ya, teman-teman, waktu di ICU. Karena biasanya kalau lagi sadar berontak lagi gitu. Ketika berada di kota Mekah, ibu saya memang mengalami delirium ICU. Jadi ICU itu kan bukan sesuatu tempat yang nyaman ya, dengan alat-alat yang banyak sendiri di ruangan.
sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Jadi saya ingat ibu saya itu waktu di ICU di Kota Mekah setelah koma, beliau bisa membuka matanya. Di hari ke-8-an ya kalau saya nggak salah, beliau berontak dan beliau nangis sepanjang malam, kata suster, karena saya nggak ada di situ. Jadi ketika saya datang di subuh hari, biasanya saya jam 2 pagi sampai jam 6 pagi di Ka'bah, setelah itu saya jenguk ibu saya langsung berontak dan mau pulang gitu. Sampai akhirnya dokter harus kasih sedasi supaya tenang lagi, supaya tidur lagi gitu. Jadi saya katakan pada dokter, kenapa ini terjadi? Kata dokter, ini biasa, di ICU itu orang-orang mengalami delirium, rasa panik, rasa takut, rasa nggak nyaman, rasa mau cepat-cepat pulang, karena ini tempat yang menakutkan buat dia. Tapi memang itu hal yang terjadi kepada orang-orang di ICU. Jadi kalau masih berontak-berontak, diikat kan, berontak-berontak itu kan, setelah itu biasanya dokter akan mengasih lagi supaya lebih tenang lagi gitu. Tapi sekarang ibu kondisinya alhamdulillah sehat, sehingga di ICU sekarang ini alhamdulillah dalam kondisi yang relatif lebih stabil lah. Jadi beliau lebih nyaman di rumah sakit. Mungkin juga karena di Indonesia mungkin ya. Kalau di Kota Mekah kan mungkin nggak ngerti bahasanya, semuanya pakai bahasa Arab mungkin. Jadi ibu ngerasa asing gitu. Tapi di Indonesia suster-susternya juga lucu, baik, ngajakin ngobrol terus, ngajakin cerita terus. Jadi ibu dalam kondisi yang nyaman berada di rumah sakit. Seperti itu. Gitu ya, Daya. Selama ibunda dirawat di ICU, kira-kira dari pribadi sendiri Ustazah, apa yang Ustazah lakukan? Ibu saya? Ya. Apa yang saya lakukan? Tentu saja ya Allah, saya banyak menyaksikan betapa Allah banyak mengabulkan doa dengan begitu cepat. Karena kan dokter mengatakan ini kasus sangat susah. Orang yang sudah berhenti nafas 5 menit atau bahkan lebih, itu bukan kasus yang mudah. Bahkan dokter mengatakan kamu banyak berdoa karena peralatan terbaik sudah digunakan, pengobatan terbaik sudah diberikan. Ketika saya tanya sama adik saya yang nomor 2 dokter kan, Dokter Cindy, apa artinya kalimat ini? Katanya dokternya udah ya pasrah gitu, udah memberikan yang terbaik, tinggal kita berdoa saja gitu. Kami juga sudah mempersiapkan semuanya kalau terjadi sesuatu yang buruk. Namun Allah cepat sekali mengubah keadaan seseorang kalau Allah sudah berkehendak dengan doa gitu. Jadi saya pikir jangan pernah kita berhenti dalam berdoa, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kehilangan semangat. Selalu ada cahaya, selalu ada jalan keluar, selalu ada kabar gembira. Yang penting sabar dalam menjalani hari-hari. Sebenarnya sabar itu bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi sabar untuk orang-orang yang menjaga orang-orang yang sakit itu juga perlu kesabaran juga gitu. Karena kita memberikan semangat kepada mereka. Jadi dokter mengatakan orang yang sakit itu yang paling penting adalah semangatnya untuk tetap terus hidup, semangat untuk tetap terus bertahan. Jadi berikanlah semangat itu kepada orang-orang yang sakit. Jadi sekarang yang saya lakukan, sekarang di rumah saya mempersiapkan kamar untuk ibu, karena ibu nggak bisa di lantai 2 ya, harus di lantai dasar, nggak bisa naik tangga dan sebagainya. Kemudian mempersiapkan kontrol-kontrol pengobatan selanjutnya. Harus, kalau pengobatan itu harus ditemani oleh anak-anak. Kemudian obat-obatan, kadang-kadang ibu saya suka buang obatnya, suka nggak diminum obatnya. Itu harus lebih ketat dalam urusan obat. Saya kemarin waktu di ICU Kota Mekah, saya minta kepada Allah kasih saya kesempatan untuk kembali bisa bakti sama ibu saya ya Allah gitu. Dan Allah sampai hari ini Allah jabah, jadi mudah-mudahan Allah bantu saya dan adik-adik untuk bisa lebih berbakti lagi kepada ibu kami, insyaallah. Ibu saya masih muda sebetulnya. Ibu saya masih usia hampir 60 tahun ya. Sekarang 59 tahun sebetulnya. Namun karena beliau itu sudah ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Minum obat belasan tahun sehingga ada penyakit komplikasi. Jadi memang Allah uji beliau di usia muda. Beliau mulai mendapatkan sakit yang berat itu di usia menginjak 40 pada saat itu. Setelah itu sekarang belasan tahun kemudian ya karena minum obat belasan tahun jadi ada komplikasi. Tapi alhamdulillah ala kulli hal memang Allah uji keluarga kami dengan sakit. Tapi mudah-mudahan ini jadi jadi pelajaran buat kami untuk bisa sabar, tawakal, berendah diri di hadapan Allah dan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Gitu. Ya, udah aku mau. Ya. Ricis tetap akan memang ada syukuran ulang tahun Moana. Ya. Dan kami mengatakan pada ibu-ibu kalau ibu sehat dengan kursi roda bisa datang. Tapi kita lihatlah kondisinya ibu. Ibu mau datang sebetulnya, tapi walau kayak kelihatannya agak sulit ya dengan kondisinya yang sekarang. Ya paling nanti
ulang tahun itu tetap akan dilaksanakan karena itu kan melibatkan banyak pihak ya yang tidak bisa dibatalkan begitu saja gitu. Banyak pihak yang terlibat dalam acara tersebut sehingga acara itu tetap terus dilaksanakan. Kalau ibu lebih sehat bisa datang dengan kursi roda. Kalau enggak pun kami mungkin datang sebentar ke acaranya resis, kemudian kami bergantian akan menjaga ibu di rumah sakit gitu. Terima kasih. Terkait yang Audio Jungle.